Makanya kita tirakati, kita riyadhoi masjid ini dengan mengaji kitab tafsir Munir misalnya. Semoga dengan kita ngaji tafsir Munir ini, seluruh orang yang mencintai dan seluruh orang yang dekat dengan masjid ini benar-benar akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarang tafsir Munir itu orang mulia. Kalau wingi makomnya dibongkar sama Arab Saudi, sama pemerintah Saudi. Pengarang tafsirnya dibongkar makomnya. Setelah dibongkar, ternyata jasadnya setelah 100 sekian tahun dimakamkan, diberi utuh dan wangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan la ta'kulul ardu jisman lin nabi wala. Allah itu tidak akan keliru. Tanah itu tidak akan memakan jasad dari 5 golongan. Jadi jasad dari 5 golongan ini akan pasti diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ngene kitab Yana. Tengene Hasyayanatut Thalibin. Yang pertama adalah la taqulul ardu jisman lin nabi wala li alimin wa syahidin qadri mu'tarogi. Yang pertama jasadnya orang alim. Jasadnya guru-guru TPA niku lho, guru-guru madrasah. Niku tidak akan diberi rusak jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana buktinya? Banyak. Kalau wingi teng sekumpul ada 59 jenazah guru-guru madrasah, guru-guru TPA, bukan seorang dosen profesor yang alim, enggak, guru-guru TPA. Jasadnya diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenggene Kertosono juga ada 16 jenazah kalau nggak salah. Semarang juga ada. Kemudian yang terakhir kalau wingi orang viral niku tenggene Madura. Itu guru ngaji masjid biasa, makamnya di depan masjid. Setelah 1 tahun dengan beteng kalian itu dimakamkan karena banjir, digeduk jasadnya diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini jasadnya orang alim, jasadnya orang yang mau mengajarkan ilmu, mau nyengkuyung ilmu, maka dia akan diberi utuh jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasyahidai. Yang kedua orang yang berperang di jalan Allah. Saya kira kita tidak masuk ke sini karena nggak ada perang. Yang ketiga adalah adzanahu lillahi mujril falaki. Orang yang suka adzan, jasadnya akan diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nak jasate imam masjid kula dereng kepanggih, Pak. Gitu nih. Makane kakek kula, mbah kula niku pirsa kula matur ngeten iki, mbah kula niku adzan piyambak niki. Adzan nggih imami. Apike banget ini. Aku kudu untuk bagian adzan. Setiap zuhur kakek saya yang adzan ya komat, ya ngimami kira-kira begitu. Nah, zuhur biasanya ngoten. Tapi yang lain tetap yang adzan para santri. Ya, karena tahu jasadnya seorang muadzin itu tidak akan rusak dalam kuburnya. Tapi muadzin sing istiqomah loh, nggih. Sing istiqomah adzanahu li ilahi mujril falaki. Adzannya itu untuk niatnya mencari ridho Allah kayak gitu ya. Bukan adzan karena pengen disebut sebagai laki-laki soleh kemudian dipek mantu sama banyak orang. Bukan karena itu, tapi benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jasad keempat yang akan utuh adalah waliqari'il Quran. Orang yang ahli membaca Al-Qur'an itu jasadnya juga akan diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal Qur'an as-sholawat. Begitu juga jasadnya ahli sholawat. Kalau wingi tenggene Mesir, enten makamipun Syekh Sulaiman Al-Jazuli sing gadah Dalailul Khairat niku lho. Jenengan pada Dalailul Khairat niku karena pelebaran jalan dipun bongkar ya, jasadnya ternyata utuh, dipindah 100 meter dari tempat yang asli kurang lebih, itu wanginya niku sampai teng Jawi. Berarti wanginya luar biasa. Itu jasadnya siapa? Orang yang mengarang Dalailul Khairat yang isinya adalah kumpulan sholawat. Orang yang ahli sholawat, orang yang mulutnya nggak lepas dari sholawat, jasadnya akan diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Mungkin Ustadz Fakhruddin atau alumni Al-Mu'ayyad yang lebih sepuh, itu konon ketika misalnya ada yang meninggal di dekatnya Mbah Sofawi atau ada yang meninggal di dekatnya Mbah Muhammad bin Sulaiman, sekitar makam keluarga pondok itu kan meninggal, itu ketika dibongkar jasadnya kelihatan utuh jasadnya, jadi kan bolong utuh jasadnya. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak lepas membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka monggo, nak jenengan enten wekdal nganggur, mulutnya jangan sampai nganggur. Mulut kita pakai untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syukur-syukur Al-Quran